Assalamualaikum. Cuma mau bilang dari awal, teruntuk yang belum pernah baca novel atau nonton triloginya, saranku, sehabis nonton The Ballad of Songbirds and Snakes, minimal langsung nonton The Hunger Game-nya. Biar lebih nyantol aja tuh sama tokoh utama dari film ini. Kenapa gitu sih bang? Ya nanti kalian bertanya-tanya, emangnya sekejam apa sih Coriolanus Snow ini? Emang gimana Hunger Game bermula dan apa yang terjadi di masa depannya? Seberapa sadis sih sebenarnya Hunger Game ini? Dan udah berapa lama berlangsung sampai pada akhirnya muncul pemberontakan? Nah, kalian harus nonton tuh film triloginya. Ya minimal film pertamanya aja deh. Film ini mengambil latar 64 tahun sebelum Hunger Game ke-74. Jadi, Coriolanus Snow, Presiden Panem di era Katniss Everdeen, dikisahkan menjadi mentor di Hunger Game ke-10 untuk seorang gadis bernama Lucy Gray di distrik 12. Ya berawal dari rasa enggan untuk mendampingi peserta dari distrik yang terkenal miskin. Lama-lama, simpati pun muncul karena adanya daya pikat dari Lucy Gray ini. So, Snow muda melakukan segala hal yang mungkin akan membuat Lucy Gray tetap hidup di arena. Bahkan kalau harus sampai melanggar peraturan dan mengorbankan identitasnya sebagai keluarga Snow yang terhormat. Dan karakter Lucy Gray ini yang jadi pengantar perubahan Snow dari orang yang punya empati sampai jadi orang yang jahat. Sebenarnya nggak filmnya, nggak bukunya sama-sama punya masalah yang sama. Sebab akibatnya tetap kurang jelas, plot hole ada. Nggak tahu kenapa ya, filmnya masih tetap mempertahankan cara yang ya mirip-mirip lah, sama seperti bukunya bercerita. Tapi bukan rahasia umum lagi sih, adaptasi buku kan kalau nggak blek-ablek kayak bukunya, atau justru di bawah kualitas bukunya. Sementara itu durasi film ini terbilang lumayan lama nih, 2,5 jam men. Satu sisi bagus untuk lebih dalam menjelajahi isi bukunya, tapi buruknya, ya ini buruk subjektif ya. Ini yang pada akhirnya kita tuh jadi lebih gampang menemukan sisi terlemah film ini. Terutama di bagian ending, klimaks yang sudah terjadi di 60% paruh filmnya. Sementara sisanya kayak, ya udah gitu aja. Fokus film ini ada pada pengantar cerita karakter yang masif perannya untuk semesta Hunger Game. So, aku ingatkan kalian butuh sedikit effort untuk mengkaitkan dan ngejahit satu plot cerita dengan cerita lain, yang mana film ini membaginya jadi 3 babak. Jadi sampai kita akhirnya paham betul. Pastikan ya, kalian benar-benar tahu konsekuensi nonton film ini dan tahu banget menemukan formula yang tepat buat bisa benar menikmati sajian prequel dari sebuah film trilogi 8 tahun lalu. Siapapun yang suka sama Hunger Games sebenarnya bukan perkara sulit buat menikmati filmnya. Even harus dilamain lagi nih durasi, nggak ada masalah. Aku termasuk orang yang ngikuti ceritanya dari novel sampai film. Dan aku baca lagi tuh novel dan ku rewatch lagi tuh trilogi. Sampai akhirnya Suzanne Collins mengeluarkan buku barunya tahun 2020 kalau nggak salah ya. Dan yang di otakku pada saat rilis tuh buku, inilah yang ku cari. Oke, kita bahas filmnya aja ya. Ini tuh kayak ngisi gap atau kekosongan dari triloginya. So, singkirkan sejenak soal perbedaan yang banyak terjadi antara buku dan film triloginya. Nggak cuma Hunger Game, Harry Potter, Lord of the Rings, sama Divergent series juga sama. Tapi paling nggak, film ini tuh berhasil menerjemah imajinasi penonton yang ini bahkan lebih baik ketimbang triloginya. Maksudku tuh soal mengadaptasi ya. Kemudian karena film ini berfokus sama tokoh Snow dan juga Lucy Gray, yang harus kubilang mereka adalah ensemble cast yang tepat untuk memerankan kedua tokoh tersebut. Bagaimana pada akhirnya karakter ini berubah seiring konflik bergulir, bagaimana mereka merepresentasikan sosok Snow muda dan Lucy Gray yang jadi incaran utama rasa penasaran para pembacanya, dan aku harus bilang ini sempurna. By the way, kalau ada yang bilang nyanyian Lucy Gray tidak penting, ya maaf mas, maaf mbak, The Hanging Tree itu penting loh. Dan kalau ada yang mencoba membandingkan Lucy Gray ini dengan Katniss Everdeen, if you see it bro, karakter ini bukan pemberontak, beda, jadi jangan dibanding-bandingkan. Dan tentunya jajaran cast lain yang sempurna, apalagi karakter yang diperankan Viola Davis. Ini orang... Last but not least, konflik yang dibangun perlahan. 3 babak yang sebenarnya subjektif, orang gampang nangkep atau suka soal ini. Kalau aku sih aman ya. Kalau dibandingkan dengan Hunger Game, Battle Royale Hunger Game di sini lebih seru ketimbang triloginya. Ini menurut pendapat hematku. The Hunger Game, The Ballad of Songbirds and Snakes bukan prequel yang sempurna banget. Tapi di beberapa aspek ini bahkan lebih baik dari Hunger Game triloginya.
Kekurangan paling bisa kurasakan adalah sisi sentimental yang tidak ada. Ya wajar lah, film dan bukunya tidak menceritakan itu, karena fokusnya soal sosok penting cikal bakal si Snow yang akhirnya berubah jadi orang yang kejam. I love this movie, tapi aku akan lebih cinta lagi kalau Susan Collins kembali bikin lanjutan Hunger Games setelah Mockingjay series. Dan di garis bawah ya, film ini walaupun kusanjung tetap tidak bisa menggantikan cerita dari pemberontakan Katniss Everdeen yang fenomenal. Silahkan ditonton. Wassalamualaikum. Ya kawan-kawan, terima kasih telah menonton video review ini. Jangan lupa klik tombol like-nya kalau kalian suka, klik tombol dislike kalau tidak suka. Klik juga tombol subscribe dan bell notifikasinya, biar nggak ketinggalan review film terupdate lainnya. Kalau gitu aku Zain pamit undur diri. Terima kasih, jaga kesehatan, tetap positif, dan jangan lupa bahagia.